Oke, selamat pagi. Bip 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 bip. Selamat pagi semuanya, balik lagi di podcast Merdeka Mandiri. Bersama saya, Emu Mita Gunartama, dan Saya Zaskia Hoirunisa. hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kementerian Pendidikan loh. Kita sambut ini dia, Mas Dani dan Mbak Hesti. Selamat pagi Mbak Mas Dani dan Mbak Hesti. Pagi. Mas dan Zaskia ya. Iya. Saya sangat bahagia karena akhirnya ya dari sekian lama ada juga anak bangsa yang akhirnya ingin berbicara mengenai bangsa dan mungkin ingin mengetahui bangsa ini lebih lanjut lagi. Kita juga sangat terhormat ya karena kedatangan Pak Menteri Pendidikan nih. Wah, Tuh. sah. Nah, kalian nih di sekolah nih lagi ada apa nih? Kok tau-tau yang ngundang kita kan itu kan bukan hal yang mudah ya kan, pastinya kan bagi pelajar kayak kalian ini. Belakangan hari ini kemarin kita melaksanakan market day ya. Iya, hari Jumat Jumat. Oh. Itu mata pelajaran apa itu? PS. PS. Iya. Kalau boleh saya tanya, apa kesan kalian selama mengerjakan materi itu? Atau ada kenangan-kenangan atau pelajaran baru yang bisa dipelajari dari kalian? Kita bisa saling kerjasama juga. Jadi bisa tahu nih Saling membantu, ya kalau dagang itu kayak gimana rasanya. jadi menyenangkan ya, bisa jadi Seru banget. seru-seru. Oke. Dan seperti ini saja pertanyaan dari saya. Kalau sekarang nih lagi ada acara apa nih? Dalam rangka apa? Kita sih sedang membicarakan tentang keberagaman Indonesia. Jadi kita mau bertanya sedikit. Oke, menurut kalian apa sih makna dari cinta keberagaman? Cinta ke kalau menurut saya tuh ya kita saling menghargai, saling melengkapi, saling membutuhkan. Jika ada yang tumbang kita tuh kayak saling tolong menolong. Kalau menurut anda sendiri? Menurut saya dari cinta keberagaman itu lebih mencintai identitas Indonesia, keberagaman Indonesia, dan lebih mendalami dari seperti kayak seni budaya dari Indonesia, seperti tari, lagu-lagunya, dan mengurangkan kayak semacam western supaya ya islamisasi supaya kita lebih mendalami keberagaman Indonesia. Karena itu juga dapat berpengaruh sama anak-anak bangsa nantinya. Nah, menurut Mas Dani dan Mbak Hesti, apa sih pendapat kalian mengenai adat istiadat di Indonesia? Ada istiadat. Iya. Ya kalau menurut saya sendiri itu adalah hal yang luar biasa ya, maksudnya nggak semua negara itu punya banyak adat yang istiadat itu loh. Kalau kita lihat Jepang, Malaysia mungkin banyak, cuman kalau menurut saya Indonesia itu adalah negara yang paling banyak kalau kita bandingkan dengan mereka. Kalau kita itu ya ketahui. Menurut saya sama seperti yang Mas Dani bilang, tidak semuanya negara memiliki adat istiadat. Indonesia itu sangat beragam ya adat istiadatnya, seperti kayak agama dan juga tata kramanya. Jadi itu saya juga sendiri merasa bangga tinggal di Indonesia. Itu pendapat saya. Dan untuk itu kan ada beberapa orang yang juga tidak suka dengan keberagaman itu, tidak menerima. Kurang menerima. Itu agak susah ya Ya, dijelaskannya. jadi apa nih pendapat Mbak Esti dan Mas Dani tentang orang-orang yang tidak mencintai dan tidak menghargai keberagaman itu? Saya sih mereka harus lebih belajar lagi ya untuk mencintai keberagaman Indonesia. Karena keberagaman Indonesia itu sangat berpengaruh juga. Nanti kalau misalnya mereka memiliki anak, dan anaknya itu kan otomatis harus bersekolah dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia.
Kalau misalnya kita tidak mengajari itu, nanti dia bakal susah buat ngasih ke anak-anak pelajarannya. Jadi harus terbiasa mencintai keberagaman. Kalau menurut saya, orang-orang yang benci itu pasti ada satu hal yang buat dia benci gitu, entah dari sosial media atau dari koran berita misalnya. Itu adalah banyak sekali gitu. Kita bisa saja menyuruh dia atau paksa mungkin ya, tapi jangan paksa untuk Betul. mencintai. Tapi sepertinya itu ya, untuk orang-orang yang membenci sama budaya kita ya, saya sarankan Anda lebih tepatnya itu harus, ayolah buka mata Anda dan menghargai dan mencintai lah. Ayo Dunia itu tuh enggak cuman yang TikTok, Instagram dan lain sebagainya ya. Indonesia tuh adalah banyak banget kok. Anak zaman sekarang ya, yang sering sekali menggunakan media sosial dengan salah. Dia menggunakan sosial tuh yang hal-hal berbau negatif, tidak positif, seperti konten untuk orang dewasa dan juga tentang berita-berita hoax. Mereka menggunakan sosial itu seharusnya untuk hal-hal yang berbau positif, seperti mencari materi, pembelajaran atau berita-berita yang di luar sana. Ya, Ya itu intinya ya, untuk anda atau siapapun orang yang membenci ya, saya sarankan kalian buka mata Anda dan cobalah untuk setidaknya menghargai budaya kita. jangan terlalu suka dengan keberagaman orang luar. Sebaiknya kita mencintai negeri kita sendiri dengan keberagaman. Indonesia tidak memiliki satu keberagaman, dia memiliki banyak keberagaman. Apalagi teruntuk anak-anak, itu harus banget dipelajari sih. Iya. Karena dapat berpengaruh ke dia nanti ke sana. Jadi inti dari kami adalah itu, kita harus menghargai keberagaman budaya, bahkan semua perbedaan yang ada di bangsa ini, karena nggak semua itu buruk gitu loh, dan beda-beda itu tuh ada tuh untuk membuat kita makin bersatu gitu. Nah, mengapa sih kita harus saling menghargai perbedaan? Mau apa? Ya itu adalah jawaban yang gampang ya, karena ya kalau kita tidak menghargai semua yang berbeda dari kita pasti bakal pecah. Kita saja nih sekarang nih yang sudah menghargai lah ya, cukup menghargai, itu pecah, maksudnya nggak begitu akrab dengan yang lainnya. Kayak kita kan pasti ya pernah dengar lah tentang diskriminasi, pelecehan atau bahkan pembulian. Itu kan bukan sikap menghargai, itu kan sikap mendominasi. Dan saya sependapat dengan Mas Dani, apa yang tadi dia bilang dapat menimbulkan terpecah belah, dan juga kita harus saling menghargai perbedaan itu, juga dapat memiliki rasa saling menghormati, toleransi. Dan toleransi itu dapat menimbulkan kita supaya kerjasama. Ya, saya rasa itu juga penting sih, harus lebih didalamkan lagi. Ngomong soal apa sih persatuan ya tadi ya, itu nyambung ke Pancasila. Jadi menurut Mas Dani dan Mbak Hesti, apa sih kalau ada orang yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang itu sama saja tidak menghargai keberagaman yang ada di Indonesia? Saya sih itu salah besar ya, karena Pancasila kan sudah sebagai dasar negara, juga tidak bisa digantikan lagi. Dalam Pancasila itu sudah banyak hal-hal yang kita pelajari. Mungkin dari SD kita sudah mempelajari kan isi Pancasila itu, dan tiba-tiba ingin digantikan itu kesalahan besar, dan ya jadi bakal susah lagi untuk dipelajari oleh anak-anak. Ya benar kata Mbak Hes itu, untuk ya adalah beberapa kejadian orang-orang yang pengen ngubah ideologi Pancasila dan bilang tuh wah ini salah nih. Padahal mah enggak. Kalau kita cermati ya, isi dari 1 sampai 5 itu tuh dapat semua gitu. Maksudnya enggak ada pihak yang dirugikan dan enggak ada pihak yang diuntungkan. Jadi semuanya itu rata. Baik dari budaya, agama, bahasa,
bahkan cinta itu pun itu semua Cinta. itu semua rata di Pancasila itu. Jadi untuk ya intinya ya Pancasila dan budaya itu ya kalau saya bilang masih nyambung lah, tapi ya jangan diganti. Ya mungkin harus lebih mendalami lagi lah dalam mempelajari Pancasila dan budaya-budaya kita itu. Terima kasih buat pendapat dan jawabannya dari Mas Dani dan Mbak Esti. Sama-sama. Ngomong-ngomong, minum dulu silakan. Iya kan udah mau panjang lebar pasti aus dong. Iya, Oh, saya kira nggak nyata ini. silakan. Terima kasih banyak. Ini saya dengar teh poci lagi viral ya di kalangan anak muda ya. Betul sekali. Dan juga katanya rasanya enak sekali. Iya. Saya Ini minum ya. aromanya aroma vanilla. Vanilla. Wah, manis ya. Ya. Apalagi sudah kalian berdua tuh makin manis Aduh. tuh tehnya nih. Wah, Terima kasih loh Pak Menteri Diana. ini. Oke. Sekian podcast dari kita berdua hari ini. Terima kasih untuk Mas Dani dan Mbak Hesti sudah mau hadir. Udah repot-repot udah terlalu jauh-jauh. Iya, jauh-jauh. datang sini biar meski rapat soalnya. Wow. Terima kasih ya. Terima kasih. Mbak Terima Emma kasih teman-teman dan saya. Mbak Zaskia. Terima kasih banyak loh. Dadah. Action. Beragam. Cinta. Nah, menurut Nanti kalau misalnya mereka memiliki anak, dan anaknya itu kan otomatis harus bersekolah. Berima. Iya. Wah, ini manis nih. Apalagi di sambilan kalian nih. Wah, ini manis nih. Jamet kudasi. Pulang, makasih. Oh, boleh kata. Cut, cut, cut.